Kecamatan Cililin yang berlokasi di Kabupaten Bandung Barat menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dinikmati keindahan alamnya, serta yang biasa kita kenal dengan makanan khasnya, yaitu wajit Cililin. Namun tidak hanya itu, ternyata Cililin juga dikenal sebagai tempat yang mempunyai warisan sejarah peninggalan zaman kolonial Belanda. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak! Nah, jadi salah satu warisan sejarah peninggalan zaman kolonial Belanda yang ada di Cililin ialah Gedung Radio Nirom yang didirikan kisaran tahun 1908 sampai 1916. Dalam sejarahnya, pada tahun 1908, pemerintah kerajaan Belanda mengutus seorang insinyur berkebangsaan Jerman yaitu Raymond Circke untuk datang ke Indonesia. Pada tahun itu juga pemerintah kolonial membeli tanah rakyat dengan paksa dengan lahan seluas 17 hektar. Tanah yang dibebaskan itu terletak di Kampung Jati, Desa Cililin. Nah, tahun 1916 merupakan awal dibangunnya gedung ini yang pertama kali disebut dengan Gedung Telponken. Namun, karena letaknya yang berada di lembah, siaran radio ini sering terganggu. Maka, pada tahun 1918, Gedung Telponken disempurnakan kembali dengan memperluas area dengan menambah sekitar 10 hektar. Pada dataran paling tinggi dipasang antena pemancar radio, dan dikatakan juga bahwa siaran radionya itu bisa ditangkap sampai negeri Belanda. Setelah Gedung Telponken selesai disempurnakan, pada tanggal 9 September 1920, Gedung Telponken diresmikan pemakaiannya oleh Raymond Circke selaku pendiri dari Gedung Telponken ini. Kemudian, menjelang tahun 1923, Gedung Telponken diserah terimakan dari Raymond Circke kepada Van Mayer. Baru pada tahun 1924, Gedung Telponken berganti nama menjadi Gedung Nirom. Sejak saat itu juga, Kampung Jati ini berubah nama pula menjadi Kampung Radio hingga sekarang. Selanjutnya pada tahun 1934, pengoperasian Nirom dirasa sangat berat dan kurang maksimal, dikarenakan tidak adanya turbin air yang dapat menggerakkan mesin utama, dan selama ini hanya mengandalkan diesel yang berjumlah 3 unit. Maka akhirnya pemancar radio dan berbagai peralatan di sana kemudian dipindahkan ke Ranca Ekek dan Dayakolot. Setelah berbagai peralatan dipindahkan, secara otomatis gedung ini tidak berfungsi lagi, terlantar dengan sendirinya. Lalu mengingat situ Cileunca di Pangalengan dengan turbinnya di Gunung Puntang yang difungsikan pada tahun 1935, maka pada tahun 1936 Gedung Radio Nirom yang baru beroperasi di kawasan Gunung Puntang. Dengan demikian, Gedung Nirom yang berada di Kampung Radio Cililin tersebut diserahkan oleh Van Mayer kepada Departemen Agraria Belanda dengan ketentuan sewaktu-waktu bisa diambil alih untuk dijadikan tangsi militer. Kemudian, kondisi Gedung Nirom sekarang bisa dikatakan amat sangat memprihatinkan dan terlantar. Bangunan ini sekarang sudah terlihat kumuh dan kotor. Apalagi bangunan ini dulu pernah dijadikan juga tempat pabrik tahu, sebelum akhirnya tempat ini oleh beberapa warga dijadikan kandang hewan dan tempat parkir motor dan lain-lain. Tentunya kami berharap semoga Gedung Nirom ini menjadi salah satu situs sejarah yang dapat dilestarikan kembali.